Dan itu terpotret ya dari beberapa sumber data yang kami juga ikuti, itu menunjukkan ada narasi bagaimana KPU curang gitu ya. Nah, yang pertama soal masalah teknis yang terjadi di Sirekap, itu kami temukan beberapa polanya. Yang pertama misalnya sampai di H-1 sebelum hari pemungutan suara, itu ada banyak tuh KPPS yang masih sulit masuk ke dalam sistem Sirekap. Banyak KPPS yang menyampaikan rasa frustasi terhadap Sirekap di media sosial begitu ya. Lalu yang kedua, temuan kami juga menunjukkan bahwa Sirekap tidak bisa digunakan oleh KPPS di hari pemungutan suara. Ada beberapa daerah misalnya ya, itu sampai pagi hari jam 2 itu Sirekap nggak bisa digunakan tuh di hari pemungutan suara. Akhirnya karena tidak bisa digunakan, KPPS justru memutuskan untuk mengunggah C hasil ke Google Drive, gitu ya. Jadi ke cloud penyimpanan lain di luar dari Sirekap karena Sirekapnya tidak kuat. Pola yang ketiga yang kami temukan ya dari permasalahan teknis Sirekap adalah ada data yang menunjukkan jumlah suara sah di beberapa TPS itu dibaca oleh Sirekap itu justru lebih tinggi daripada jumlah pemilih per TPS. Itu kan dalam konteks penalaran yang wajar kan nggak mungkin sekali. Bagaimana mungkin suara sah itu lebih tinggi dari jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya. Misalnya yang menggunakan hak pilihnya hanya 300 gitu ya. Tetapi jumlah suara sahnya sampai ribuan gitu ya. Atau ratusan tapi di atas 300 dari jumlah pemilih. Nah, temuan lain juga dari kendala teknis Sirekap, kami menemukan hasil inputan KPPS ke Sirekap itu tidak terbaca di info pemilu kpu.go.id. Misalnya kami lihat ya, di TPS-TPS yang kebetulan kami pantau ya, sebetulnya KPPS sudah berhasil mengupload data Sirekap, tapi data form C1-nya itu belum ada di info pemilu. Jadi datanya masuk gitu ya, tapi ini gagal untuk ditampilkan oleh aplikasi Sirekap. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan publik. Ketika foto C1 hasilnya itu sudah masuk ke dalam server Sirekap, tapi tidak termuncul ya datanya begitu ya. Apakah ini juga berkaitan misalnya dengan data grafik yang ditampilkan di dalam aplikasi Sirekap? Apalagi kita tahu ada kesalahan ya, bahkan yang menimpa salah satu pasangan calon, suaranya itu sampai tiba-tiba mendadak berubah gitu ya, karena ada penambahan 3 juta suara. Dan itu tentu mempengaruhi persentase berapa sebetulnya suara paslon dari Capres-Cawapres. Belum lagi kalau kita bicara misalnya Sirekap untuk Pileg, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. Temuan kami datanya lebih kacau. Ada foto yang terupload tapi tidak sesuai dengan halamannya gitu ya. Jadi harusnya formulirnya itu ada di halaman pertama atau kedua, tiba-tiba ada di halaman terakhir gitu. Atau ada di halaman yang sebetulnya bukan di tempat seharusnya gitu. Atau misalnya juga yang terupload justru fotonya terbalik tapi datanya terbaca dan terbacanya salah gitu ya dari data yang diupload. Nah, temuan kami terakhir adalah dari teknis Sirekap itu ya lambatnya proses pembacaan Sirekap. Seperti tadi KPPS sudah mengunggah ya, mengupload foto C1-nya ke Sirekap, tapi di data Sirekap itu tidak muncul. Angka grafiknya tidak keluar gitu. Jadi data hanya tersimpan. Nah, ini permasalahan-permasalahan teknis yang kami temukan di dalam penggunaan Sirekap pada hari pemungutan suara, dan permasalahannya sudah muncul di H-1 ya kalau kami lihat sebelum hari pemungutan suara.